Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati bagi orang awam, orang yang tidak mengerti hukum agama. Maaf, bagi orang bodoh itu diharamkan berfatwa mengenai hukum-hukum Allah seperti halal, haram, dan yang lainnya. Karena kalau misalkan orang awam memaksakan berfatwa tentang hukum Allah, itu dosanya lebih besar ketimbang ia melakukan zina, ketimbang ia mencuri. Dijelaskan di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin juz 3 halaman 44. Wa inna mahakul awam ayyuminu wa yusallimu wa yastagilu bi ibadatihim wa ma'ayishihim. Kewajiban bagi orang awam, kewajiban bagi orang bodoh itu cukup beriman, berislam, dan menyibukkan dirinya dengan ibadah, misalkan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Wa ma'ayishihim, menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Jadi kewajiban orang awam cukup seperti itu, beriman, berislam, menyibukkan dirinya dengan ibadah, menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Wayat srokul ilma lil ulama, bagi orang awam harus memasrahkan tentang masalah ilmu lil ulama kepada ulama, karena pal ami lau yasni wa yasroko kana khairan lahu min ayat takalama fil ilmi. Karena bagi orang bodoh, jika orang bodoh tersebut zina ataupun mencuri, itu dosanya lebih ringan ketimbang ia berbicara tentang hukum-hukum Allah. Alasannya, fa innahu man takalama billah wa fi dinihi min ghairi itqanil ilmi wa qa'a fil kufri min haitsu la yadri. Jika orang bodoh tersebut berbicara tentang Allah, sifat-sifat Allah, berbicara tentang hukum-hukum Allah min ghairi itqanil ilmi, tanpa sikohnya ilmu, waqa'a fil kufri, maka ia bisa terjadi ke dalam kekufuran. Nah, jadi bagi orang bodoh itu diharamkan berbicara, bahkan diharamkan berfatwa tentang hukum-hukum Allah. Nah, maka bagi orang bodoh tersebut wayat srokul ilma lil ulama, harus memasrahkan ilmu kepada ulama. Nah, maka bagi yang mempunyai ilmu, yaitu diharuskan untuk berdakwah supaya meminimalisir yaitu perselisihan yang ada di masyarakat. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Az-Zakirah juz awal halaman 49, wa'lam annahu laisa minariya qasdus tihari nafsi bil ilmi li talabil iktida. Ketahuilah bahwa perkara tersebut bukan termasuk kepada ria, qasdus tihari nafsi bil ilmi, mencari kepopuleran diri dengan cara ilmu. Misalkan orang tersebut mencari kepopuleran diri dengan jalan ilmu, itu bukan termasuk kepada ria. Tujuannya li talabil iktida, supaya mendapatkan pengikut. Bal huwa min a'dhamil qurbat, bahkan perkara tersebut yaitu ibadah yang besar pahalanya. Alasannya, fa innahu sa'yun fit taktiri ta'at, karena perkara tersebut bisa mempercepat untuk memperbanyak ketaatan, wa taqlilil mukhalafat, dan untuk meminimalisir perselisihan. Wa kadzalika qala Ibrahim alaihissalam, dan perkara tersebut yaitu yang diungkapkan oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagi orang yang sering berdakwah entah di dunia nyata ataupun di dunia media, itu tidak termasuk kepada ria jika mencari kepopuleran diri dengan jalan ilmu. Bahkan menurut Imam Nawawi, waqala Nawawi, Imam Nawawi berkomentar, ikhtalafal ulama fil uzlah wal ikhtilat ayyuhum afdalu. Ya, antara uzlah itu mengasingkan diri, antara uzlah dengan ikhtilat berbaur dengan masyarakat, ayyuhum afdalu, mana yang lebih baik. Jadi bagi orang alim, mana yang lebih baik antara uzlah, mengasingkan diri untuk beribadah kepada Gusti Allah, ataupun ikhtilat, mana yang lebih baik. Pamadhabu Syafi'i wal aktarin, madhab Imam Syafi'i memilih, dan aksarin yaitu pengikut-pengikut madhab Imam Syafi'i, tafdilul khultoh, yaitu mengunggulkan berbaur dengan masyarakat. Karena lima pihak miniktisabil fawaid, karena ketika kita berbaur dengan masyarakat itu kita bisa mengambil banyak faidah. Bahkan wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, bisa saling menolong di dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Wa ighatsatul muhtaj, dan kita bisa menolongi orang yang sedang membutuhkan. Paingkana sohibul ilmi, jika orang tersebut mempunyai ilmu, manakah yang lebih utama antara uzlah ataupun ikhtilat dengan masyarakat? Wa zahada taqidu fadlal ikhtilati liso ikhtilatihi, bahkan bagi orang yang mempunyai ilmu itu lebih baik berbaur dengan masyarakat.
Jadi lebih baik berbaur dengan masyarakat karena faedahnya sangat banyak ketimbang orang yang berilmu itu uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, seperti misalkan pergi ke guha, ke gunung, puasa, berdiam diri, wiridan. Itu lebih baik berbaur dengan masyarakat. Misalkan mengajarkan ilmu dakwah. Jadi bagi orang alim itu lebih baik ikhtilat dengan manusia, ikhtilat dengan masyarakat. Karena uzlah ya tetap uzlah dihitung bagus, tapi bagi orang alim itu lebih baik itu ikhtilat. Maka dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin. Dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin halaman 5. Wa qolal imam berkomentar, min makayyidi syaiton, salah satu di antaranya cobaan setan, tarkul amal khaufan min ayakula nasu muroin, yaitu meninggalkan ibadah karena takut dibilang oleh masyarakat, ya, termasuk kepada ria. Nah, misalkan ada yang menanya, kenapa enggak mau dakwah, takut ria? Itu termasuk kepada makayyidi syaitin. Li'anna tathhirul amal min nazaati syaiton bil kuliah muta'adirun. Karena kalau misalkan kita ingin melaksanakan ibadah seperti dakwah ataupun yang lainnya tanpa ada gangguan-gangguan setan, bil kuliah dengan seluruhnya, murni tanpa ada gangguan setan, muta'adirun, itu sangat sulit. Falau waqafnal ibadata alal kamal li ta'zil istighol bisain minal ibadah, jika kita tidak beribadah menunggu alal kamal, menunggu ibadah kita secara sempurna, wadzalika yujibul batalah, maka perkara tersebut bisa mendatangkan kepada tidak mengerjakan perkara tersebut. Wa ya aqsa gharadus syaiton, nah perkara tersebut termasuk tujuan-tujuan setan. Jadi tujuan setan itu tarkul amal, supaya meninggalkan amal, khaufan min ayakulan nasu innahu murain, supaya meninggalkan amal dengan tujuan kita takut dibilang ria oleh manusia. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan dakwah, meninggalkan ibadah, takut dibilang ria oleh manusia, itu termasuk kepada makayyidis syayatin. Karena palau waqafnal ibadah ta'alal kamal, kalau misalkan kita tidak mengerjakan ibadah menunggu alal kamal, ibadah tersebut agar tetap sempurna, supaya sempurna, nantilah kalau misalkan mau ibadah, mau sempurna dulu, masih ria, tidak mau ibadah, wadzalika yujibul batal alatihi aqsa gharadus syaiton, perkara tersebut termasuk kepada tujuan-tujuan setan. Jadi tujuan setan itu diantaranya tarkul amal dibungkus dengan masalah ria. Nah nanti aja takut ria. Wallahu a'lam bishawab.